Hai semuanya, gimana kabarnya, teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita bahas posisi-posisi, bukan posisi jabatannya. Hari ini kita bahas yang Mas Awi enggak relate, karena Mas Awi enggak tahu. Tadi waktu aku ngobrol sedikit, dia malah nyambungnya RDR. Enggak tahu RDR? RDR itu apa? Kepanjangannya Red Dead Redemption ya? Itu malah nyambungnya ke game. Memang enggak relate. Emang tadi tuh kita bahas salah satu, namanya Cheer. Terus Mas Awi bilang, hah? Kita bahas apa, Mas? RDR? Kayak enggak masuk sekte Mas Awi itu. Masa entar ceweknya yang ngajarin? Kita akan bahas posisi-posisi yang bisa bikin cewek, musik, nangis. Posisi lihat cowoknya selingkuh depan mata? Enggak. Tapi posisi-posisi bercinta yang bisa bikin istrimu tuh menangis. Menangis bukan karena bahagia ya, guys. Menangis karena enggak nyaman, karena sakit, karena ngerasa enggak connect secara emosional sama kamu. Itu menangis yang aku maksud. Kalian mungkin enggak nyangka kan? Ada beberapa posisi seks yang bikin cewek itu menangis. Karena rata-rata cowok-cowok itu pada ngelihatnya, yang dilihat di cewek dilempet-lempet, ditekut, atau dijedokin dasal itu enak. Padahal enggak. Kenyataannya enggak kayak gitu. Aku kesel loh ngomongin ini. Yang tak kasih tahu, yang caper itu tuh kayak dedel banget gitu. Otaknya kayak enggak mudeng-mudeng. Aku heran gitu. Jadi, yang kalian lihat di film-film biru atau mungkin yang kayak sekarang, OnlyFans, itu tuh enggak seindah kelihatannya. Apalagi cowok yang memperlakukan, oh, aku sering nonton aplikasi ini nih. Ya udah, sama istriku tak gituin. Dan istriku harus manut. Habis itu suaminya bawa-bawa agama. Kamu itu harus nurut suami. Kalau di agama istri itu harus nurut suami. Bahkan aku pernah nerima curhatan, suaminya minta trisam, dan istrinya harus mau karena suaminya AG. Itu kalau ngomong kayak gitu ya, kamu belajar di mana? Tak tanya pasti gitu. Ayo kita bahas langsung posisi-posisi apa aja yang bikin istrimu itu menangis. Teman-teman, yang pertama, doggy style. Loh mbak, aku cinta doggy style, teman-teman. Tapi kadang aku menangis juga, karena rudal Korea suamiku istimewa. Gak usah ketawa kok. Karena kadangnya, aku nggak tahu kenapa, kayaknya adiknya Marcel itu seasonal gitu loh. Tergantung musim. Kadang tuh kayak lebih panjang, lebih besar, kadang kayak oke lah, gitu. Kadang menyakitkan, gitu kan? Kayak mut-mutan gitu loh. Mungkin ada beberapa istri yang suka dengan posisi doggy style. Tapi perlu diingat, doggy style itu kan berarti penetrasinya dalamnya. Bahkan ada beberapa orang yang menyarankan kalau mau dapat anak cowok, posisi ini aja, karena penetrasinya dalam. Jadi sperma cowok itu kan renangnya gesit banget, tapi cepat mati. Kalau kasrani, kalau lagi macet, dia naiknya motor, set, nabrak mati. Jadi penetrasinya harus dalam biar mempercepat sampai ke sel telurnya. Perlu diingat, itu penetrasi dalam. Jadi beberapa cewek mungkin ngerasa kayak sakit, kurang nyaman. Nah, cowoknya atau suaminya tuh enggak peka gitu ya. Akhirnya tetap dibabat aja. Akhirnya bukan, yang enak, tapi merintih kesakitan. Jadi secara fisik, posisi doggy style itu kan penetrasinya dalam. Mungkin kalau misalnya kita enggak hati-hati atau kita enggak peka dengan istri kita, itu bisa menyebabkan cedera ringan. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Enggak semua rintihan, enggak semua suara-suara yang ditimbulkan yang memicu kesenangan sesaat itu semuanya enak. Bisa aja karena sakit atau enggak enak, kurang nyaman. Solusinya gimana?
Coba diakalin biar penetrasinya tetap di situ, tapi nggak terlalu dalam. Mungkin bisa disangga pakai bantal. Atau mungkin ada zaman sekarang tuh ada sofa yang khusus diperuntukkan untuk suami istri. Gitu ya. Atau mungkin pas lagi penetrasi, kalian ngobrol juga gitu loh. Oke, hole-nya segini aja, jangan dibablasin. Atau mungkin ritmenya segini aja, jangan dikecepetin. Ini ada penelitian, Journal of Sexual Medicine. 10-20% cewek itu ngerasa penetrasi dalam itu nggak begitu nyaman. Apalagi tanpa foreplay yang cukup. Itu ada penelitiannya. Misionari. Ini padahal posisi umum banget atau sering banget digunakan. Gitu ya. Karena gampang. Tinggal nemplok kayak cicak. Gitu kan. Padahal posisi ini tuh umum banget dipakai. Gitu ya. Biasa banget. Karena cuma ceweknya tiduran kemudian cowoknya di atas. Nah, kenapa bisa bikin cewek nangis? Pertama, kalau kita logika aja, mungkin badan cowokmu lebih besar. Beratmu misal cuma 40 kilo, berat cowokmu 90 kilo. Yang ada mati kehabisan nafas, gitu ya, ditimpa. Posisi kakinya yang tidak nyaman juga bisa jadi. Karena kan lebar pinggang cowok beda-beda. Ada yang lebar, ada yang kecil, ada yang singset, ada yang agak gendut, gitu kan. Nah, itu mungkin mempengaruhi juga. Ini juga termasuk penetrasi dalam. Karena ada beberapa suami-suami yang akhirnya melakukan beberapa variasi. Untuk mencegah istrimu menangis dengan posisi yang umum ini. Bisa diakalin dengan pinggangnya disangga pakai bantal. Jadi proses masuknya itu nggak terlalu jauh, gitu loh. Jadi nggak terlalu sakit. Dikomunikasikan juga, harus berapa enaknya gimana. Dilihat dulu posisi kakinya udah pas belum. Kalau misalnya posisi kakinya mau buka enak, digituin aja atau harus disangga atau gimana. Itu harus dikomunikasikan. Terus, ada juga yang bilang kalau di posisi misionari ini, posisi yang umum ini, ada beberapa cewek yang mengeluhkan sakit. Karena mungkin banyak tekanan di punggung dan pundak. Kan mungkin harus ditiban. Gitu ya. Solusinya bisa disangga. Itu tadi. Posisi coworo. Ini yang tadi disebut Mas Awi di RDR. Ini kebalikan dari misionari ya. Kalau misionari cowoknya di atas, nah ini cowoknya di bawah. Kalau cowoknya di bawah, ini berarti 100% kontrol ada di cewek. Mau cepat atau enggak. Tapi jeleknya, ini akan jadi overstimulasi untuk si cowok. Akhirnya, adiknya kan akan terlalu keras atau mungkin si cowoknya juga ikut membantu. Atau mungkin gerak ceweknya kurang. Akhirnya ikut membantu. Nah, ini ada yang namanya overstimulasi. Overstimulasi ini mungkin endingnya enggak baik yang menjadikan adanya sakit, ketidaknyamanan, atau batangnya makin keras jadi makin berasa di cewek, gitu ya. Karena kalau ceweknya di atas, visual cowok kan makhluk visual ya. Visual cowok itu terlalu overstimulasi. Jadi, udah dia berasa, habis itu dirangsang dengan penglihatan. Jadi dobel-dobel ya stimulasinya. Terus, solusinya gimana mbak biar cewek itu nggak nangis nih di posisi ini? Kuncinya komunikasi. Dari tadi tuh. Dan emang harus cowok-cowok yang berpengalaman. Ini ada fun fact lagi. Tak bacain. Ada jurnalnya. Studi dari The Kinsey Institute menunjukkan bahwa overstimulasi bisa memicu reaksi emosional yang intens. Termasuk tangisan karena tubuh terasa terlalu penuh. Gitu. Posisi reverse coworo. Jadi dibalik. Iya. Jadi si ceweknya akan ngelihatnya bukan muka pasangannya, tapi sikilnya atau kakinya. Posisi ini kenapa kok bisa bikin cewek nangis? Karena pertama, tidak nyaman dan berat. Karena si cewek akan ngangkat tubuhnya benar-benar.
Dan letaknya kayak kurang strategis, gitu ya. Kayak langsung natap dinding, gitu. Jadi enggak semua cewek tahan dengan posisi ini. Tapi cowok suka, mungkin karena visualnya bagus, ngelihat dari belakang, gitu ya. Dan banyak cewek yang mengeluhkan kalau di posisi ini dia enggak ngerasa terhubung secara emosional. Karena, nelokin sikil mungkin? Atau mungkin dia terlalu memikirkan gimana caranya penetrasinya berhasil secara anatomi tubuh. Ini kayak bertolak belakang gitu loh. Jadi ceweknya kayak konsentrasinya bukan ke enak enggak enak, komunikasi enggak, tapi ke gimana caranya pure posisi ini berhasil. Nah, ketika perasaan cewek itu konsentrasinya enggak ke apa yang seharusnya dia, akhirnya kayak stres sendiri, gitu loh. Itu yang menjadikan mungkin gairahnya nanti turun. Ada fakta menarik juga. Ada penelitian menurut The Journal of Sexual Medicine. Sekitar 10% wanita melaporkan merasa kurang terhubung secara emosional dengan posisi ini. Kalau aku relate, karena nelokinnya sikil, hanya mendengarkan suara. Terus, aku harus berkonsentrasi gimana caranya posisi ini tuh berhasil. Solusinya gimana, Bak? Kalau kalian emang enjoy dengan gaya ini, boleh dilanjutkan. Tapi saranku sih, mungkin cari gaya lain atau mungkin cari bahan bantuan atau barang bantuan. Jadi, kalian udah tahu posisi apa aja yang bikin cewek itu menangis. Silakan komunikasikan dengan pasangan kalian, dengan istri kalian, dengan suami kalian. Tanyakan, enak enggak? Udah atau belum? Udah keluar atau belum? Puas atau enggak? Gitu teman-teman, kuncinya dikomunikasikan dulu. Karena seks adalah komunikasi tingkat lanjut. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, komen di kolom komentar. See you next video. Bye. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari kisah ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.